Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatur Rahman Dwi Cahyo dengan NPM 231202050. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 6, yaitu hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Kewajiban ahli waris sebelum harta waris dibagikan itu yang pertama, melunasi hutang-hutang pewaris. Terus yang kedua, jika pewaris sakit, biaya rumah sakit harus dibayar tuntas terlebih dahulu. Yang ketiga, membayar pengurusan jenazah. Yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada wasiat dari pewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada mengatur tentang hukum waris yang mengatur saat seseorang meninggal dunia, segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Sedangkan dalam hukum Islam, masalah warisan ini diatur dalam Al-Quran. Yang salah satu hal penting yang harus diketahui ahli waris adalah kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagi. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris. Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya dinamakan pewarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada, kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Yang kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang. Pewaris wajib mengindahkan atau memerhatikan legitime porti, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan menurut pasal 913 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya karena pewaris wajib memerhatikan legitime porti. Akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya kepada penerima wasiat. C. Penyebab seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan menurut hukum Islam. Yang pertama, beragama karena berbeda agama. Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang warisan. Terus yang kedua, karena faktor perbudakan. Sejak awal Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan ini telah menyebar dan sukar untuk dihapus. Dalam Al-Quran telah digambarkan bahwa seorang budak ini tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaannya. Tidak cakap ini maksudnya tidak pintar dalam mengurus hak harta waris yang akan diterimanya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 75. Terus penyebab seorang itu karena adanya pembunuhan. Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Dalam kacamata hukum Islam yang kaitannya dengan waris, para ahli ulama fikih sependapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi salah satu penghalang ahli waris untuk mewarisi. Kedua, ada hijab. Secara etimologi, hijab berarti al-man'u, yang artinya menghalangi atau mencegah, dan secara terminologi adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semata harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Hijab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hijab mukson, yaitu pengurangan hak seorang ahli waris dan bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, ada hijab hirman, yaitu tertutupnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.